Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Deni Prasetyo dengan NIM 255314142 dari Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum struktur data linear dengan topik implementasi list siswa. Program yang saya buat adalah sistem pencatatan KRS atau kartu rencana studi yang diimplementasikan menggunakan struktur data single linked list secara manual tanpa menggunakan koleksi bawaan Java seperti array list maupun linked list bawaan. Semua kelas berada dalam dalam satu package, yaitu package.com.sdl penjualan. Sebelum masuk ke penjelasan kode, saya akan menunjukkan diagram UML dari program ini. Program terdiri dari 5 kelas, yaitu siswa, mata kuliah, KRS, KRS list, dan main. Kelas KRS berasosiasi dengan siswa dan mata kuliah. Artinya, setiap entry KRS menyimpan referensi ke satu objek siswa dan satu objek mata kuliah. Kelas KRS list memiliki komposisi dengan node, di mana node adalah inner class yang membungkus objek KRS dan menyimpan pointer ke node berikutnya. Terakhir, kelas main menggunakan seluruh kelas yang ada untuk menjalankan program secara modular. Oke, kali ini saya akan menjelaskan code-nya. Yang kelas pertama adalah kelas siswa. Nah, kelas ini berfungsi sebagai representasi data dari seorang mahasiswa yang terdaftar dalam sistem. Kelas ini memiliki 2 atribut private, yaitu ID bertipe integer yang menjadi identitas untuk tiap siswa, dan nama bertipe string yang menyimpan nama lengkap siswa. Kedua atribut diinisialisasi melalui konstruktor yang menerima 2 parameter, sehingga setiap objek siswa yang dibuat sudah memiliki data yang lengkap sejak awal pembuatannya. Akses terhadap atribut dilakukan melalui metode getID dan getNama sesuai dengan prinsip enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek. Lanjut, yaitu kelas yang kedua adalah kelas mata kuliah. Nah, kelas ini mempresentasikan data dari sebuah mata kuliah yang tersedia dalam sistem pencatatan KRS. Serupa dengan kelas siswa, kelas ini memiliki 2 atribut private bertipe string, yaitu ID sebagai kode unik mata kuliah, contohnya SDLA atau PADA, dan nama sebagai nama lengkap mata kuliah tersebut. Inisialisasi atribut dilakukan melalui konstruktor dengan 2 parameter, memastikan setiap objek mata kuliah memiliki data yang valid. Begitu dibuat. Metode getter getID dan getNama disediakan untuk mengakses kedua atribut secara terkontrol dari luar kelas. Metode toString juga di-override untuk menghasilkan format text ID nama yang konsisten dengan format pada kelas siswa, sehingga memudahkan pembacaan data mata kuliah saat ditampilkan maupun saat digunakan dalam proses penelusuran data. Lanjut, kelas ketiga adalah kelas KRS. Kelas ini berfungsi sebagai penghubung atau asosiasi antara seorang siswa dengan mata kuliah yang ia ambil. Kelas ini menyimpan 2 atribut private, yaitu sebuah objek siswa dan sebuah objek mata kuliah. Yang keduanya diteruskan melalui konstruktor saat pembuatan objek KRS baru. Dengan pendekatan ini, setiap entry KRS secara langsung mempresentasikan satu relasi pendaftaran kuliah antara satu siswa dan satu mata kuliah tertentu. Metode getSiswa dan getMataKuliah memungkinkan akses ke masing-masing objek yang tersimpan di dalam KRS. Metode toString di-override untuk menampilkan informasi relasi dalam format nama siswa. Kelas yang keempat adalah KRS list, yang merupakan inti implementasi struktur data senarai tunggal atau single linked list dalam program ini. Kelas ini menggunakan inner class private bernama node yang membungkus sebuah objek KRS beserta referensi ke node berikutnya, sehingga membentuk rantai simpul yang saling terhubung. Pemilihan inner class ini disengaja untuk tujuan enkapsulasi. Node hanya dibutuhkan oleh KRS list, sehingga tidak perlu dijadikan kelas tersendiri.
Metode tambah bekerja dengan menelusuri seluruh simpul hingga ujung daftar menggunakan perulangan while. Kemudian menambahkan simpul baru di posisi paling akhir, sehingga urutan data selalu terjaga sesuai urutan penambahan. Metode tampilkan per mata kuliah menerima sebuah objek mata kuliah sebagai parameter, kemudian menelusuri seluruh simpul dalam daftar dan mencetak hanya entry KRS yang memiliki ID mata kuliah yang cocok. Lanjut ke kelas yang terakhir. Kelas terakhir adalah kelas main, yang berfungsi sebagai titik masuk program dan mengintegrasikan seluruh kelas yang telah dibuat. Metode main diorganisasi secara modular dengan memanggil 3 metode membantu yang masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda. Pertama, buat data siswa. Untuk menginisialisasi array berisi 4 objek siswa, yaitu Puspa, Adi, Sari, dan Budi. Kedua, buat data mata kuliah. Untuk membuat array berisi 4 objek mata kuliah yang mempresentasikan SDL kelas A, SDL kelas B, PAD kelas A, dan PAD kelas B. Ketiga, daftarkan KRS. Untuk mendaftarkan relasi antara siswa dan mata kuliah ke dalam objek KRS list. Dalam metode daftarkan KRS, siswa Puspa, Adi, dan Sari didaftarkan ke SDL kelas A dan PAD A, sedangkan Budi didaftarkan ke SDL kelas B dan PAD B, menghasilkan total 8 entry KRS. Setelah semua data terdaftar, program melakukan iterasi terhadap seluruh mata kuliah dan menampilkan daftar peserta masing-masing menggunakan tampilkan per mata kuliah. Diakhiri dengan mencetak total jumlah KRS yang terdaftar dalam sistem. Lanjut ke output program. Saat program dijalankan, output yang tampil diawali dengan header daftar peserta mata kuliah. Kemudian muncul tabel untuk setiap mata kuliah secara berurutan. Untuk SDL kelas A, pesertanya adalah Puspa di nomor 1, Adi di nomor 2, dan Sari di nomor 3. Untuk SDL kelas B, hanya Budi yang terdaftar. Untuk PAD A, pesertanya kembali ke Puspa, Adi, dan Sari. Dan untuk PAD B, kembali hanya Budi yang terdaftar. Di bagian akhir, ditampilkan total KRS terdaftar adalah 8. Diikuti status build sukses yang menandakan program berjalan tanpa error. Demikian presentasi praktikum implementasi list siswa yang telah saya buat. Terima kasih telah menyimak. Sekian dari saya, Yohanes Denny Prasetyo, NIM 255314142. Terima kasih.